Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cek. Shalom Bapak Ibu. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di sini bukan hanya pengen memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi juga kita mau bersyukur kalau Tuhan sampai sekarang masih bisa kasih kita kesehatan. Tuhan kasih kita kemurahan hati Tuhan supaya kita tetap bertahan dalam hidup ini. Amin, saudara. Bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal buat kita. Rencana Tuhan selalu baik buat kita. Apapun yang sudah Tuhan rencanakan, kiranya Tuhan berkenan untuk menggenapinya di setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari kita pujikan semua baik rencana-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh baik rencana-Mu bagi kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sungguh baik rencana-Mu bagi kami. Masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan.
jemaat menyanyikan dengan kesungguhan hati. Semua baik, semua baik, Semua baik, apa yang telah kau perbuat Ya Yesus, di dalam sungguh baik Tuhan. hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Sungguh besar kasih karunia-Mu terhadap kami Tuhan, bahwa kami ini adalah kepunyaan-Mu, tiada yang bisa kami miliki. Hidup kami adalah milik Engkau Tuhan. Semua rencana, semua kebaikan-Mu Engkau sediakan bagi kami. Segala pergumulan yang sedang kami hadapi di awal tahun ini Tuhan, biarlah itu boleh menjadi bekal untuk kami bisa bertumbuh dan berproses, agar kami bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau jamah hati kami Tuhan, Engkau bimbing kami, Engkau lindungi kami di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau berkati gembala kami Tuhan, Pak Yohanes dan Bu Grace. Kiranya Engkau pakai hidup mereka untuk bisa mencari jiwa-jiwa baru, bisa kembali memuridkan semua orang Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati hamba Tuhan Pak Budi Chandra yang akan menyampaikan firman-Nya. Kiranya Engkau terus pakai lidah, hati dan pikirannya untuk bisa menyebarkan kebaikan-Mu kepada semua orang. Kiranya Engkau juga memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari worship leader, singer, pemusik, tim multimedia, serta jemaat-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau berikan kasih sayang. Kiranya Engkau terus pakai hidup mereka Tuhan. Engkau jamah, Engkau lindungi Tuhan, bahwa semuanya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala kemurahan hati dan kebaikan-Mu nyata bagi kami. Maka dari itu kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap memulai ibadah, sama-sama kita katakan amin. Saya mau untuk memuji Tuhan, kita jangan malu-malu ya, karena hanya satu penonton, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita gak usah malu kanan kiri, kita keluarkan aja suara kita, kita tuangkan hati kita dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu sungguh baik. Sebelum kita mulai pujian, salam dulu kanan kiri ya. Katakan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, tepuk tangan semua yuk. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita katakan yuk. Jadikan aku indah
seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk lebih semangat lagi yuk, bahwa semua dari kita tuh indah bagi Tuhan. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya berjumpa nyanyi bersama-sama dengan saya yuk. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu Tuhan, Turut karyamu di dalam hidup kami semua. dalam Sungguh indah. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita mau taat dan setia pada Tuhan. Katakan sekali lagi, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Coba tepuk tangannya. Siapa di sini yang yakin kalau Yesus jalan kebenaran? Siapa di sini yang yakin kalau Yesus penyelamat kita? Sorak-soraikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Musik. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi yuk saudara. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangannya semua yuk, katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siapa yang yakin? Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan yuk. Glory, haleluya. Lebih semangat lagi dong, kurang semangat ini. Glory, haleluya. Semangat semua Bapak Ibu. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi yuk, yang lebih semangat, tepuk tangannya yuk. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kita katakan yuk. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa segala puji-pujian yang sudah kami sembahkan padamu Tuhan, murni dari hati, murni dari kerendahan hati kami Tuhan. Karena bersyukur Tuhan sungguh baik bagi kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau yang mengasihi dan menyayangi kami penuh hati. Saya tahu ada pergumulan di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang memulai tahun ini cukup berat, ada yang memulai tahun ini dengan bisa biasa-biasa saja, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup ikan kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat di atas kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan.
Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita serahkan hati dan pikiran kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Bukan dengan kuat kami Tuhan, bukan dengan kebaikan kami, namun karena remuk Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kita mau katakan sungguh-sungguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Yesus. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami. Engkau siap mati bagi kami untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahwa kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Yang bisa kami lakukan adalah kami menjalani semua perintah-Mu Tuhan, karena kelak Engkau akan menggenapi firman-Mu di hadapan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kita berserah diri kita. Engkaulah Tuhan, Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas
Sekali lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Saya undang Pak Budi untuk maju ke depan. Bapa yang baik, inilah pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dan karena Engkau Tuhan dan Raja kami, biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami anak-anak-Mu, kami hanya tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kedaulatan-Mu itulah yang akan terus membawa kami kepada kesempurnaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan untuk semua jemaat GBT Eka di Malang ini, ya. Mari kita sama-sama berkata, saya orang yang paling dikasihi Tuhan. 2, 3. Saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, kamu juga. Haleluya, ya. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya atas undangan dari hambanya Bapak Yohanes dan Ibu Grace untuk saya boleh melayani di tempat ini. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan, ya. Saudara-saudara, sebuah tema yang diberikan kepada saya yaitu a fresh start, ya. Memulai dengan semangat, ya. Saudara-saudara, tidak terasa kita ini sudah 12 hari menjalani tahun 2025. Pertanyaan saya begini, bagaimana saudara menjalani tahun 2025 ini? Apakah kita start atau kita memulai tahun 2025 ini dengan penuh semangat, antusias, optimis, ya? Apakah saudara masih percaya kepada Tuhan yang menyertai saudara? Atau saudara memulai tahun 2025 ini dengan tanpa gairah, ya? Saudara takut, saudara khawatir, saudara pesimis, saudara gak yakin Tuhan menyertai saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara semua, ingat, kita punya Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Yang percaya katakan amin, ya. Saudara-saudara, kalau di dalam sebuah dunia olahraga, kalau saya ambil contoh dalam dunia tinju, ya, kalau seseorang itu mau bertanding, kemudian dia lihat, aduh lawanku ini orangnya lebih tinggi dari aku, badannya lebih kekar dari aku, reputasi atau ranking dia bermain sudah tinggi, jangkauannya lebih panjang dari aku. Terus kalau dia mau bertanding, dia takut, ya dia tidak akan pernah menang. Ya, kalau dia pesimis,
ya dia tidak akan pernah menang. Mungkin sebelum bertanding dia sudah turun dari ring, mengaku kalah. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang percaya yang demikian, ya. Tapi biarlah kita menjadi orang percaya, memasuki tahun 2025, kita boleh tetap semangat, antusias, optimis, ya, yakin bahwa Tuhan menyertai kita semua, ya. Saudara-saudara, buat saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, semua janji-janji Allah itu bukan ya atau tidak. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, semua janji-janji Allah itu adalah ya. Artinya apa, saudara? Buat saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, semua janji-janji Allah itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan hidup saya. Alkitab berkata apa, saudara? Sebab Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Waktu saudara mendengar janji-janji Allah, itulah saatnya saudara merespon. Katakan amin, katakan yes untuk semua janji Allah. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara mengatakan saudara yes, amin untuk semua janji Allah, itu artinya saudara memuliakan Allah. Ya, saudara memuliakan Allah. Dan kalau saudara percaya akan apa yang Allah janjikan, kemudian saudara berkata amin, yes, itulah iman saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, kita sudah melewati tahun 2024. Bukan berarti janji-janji Tuhan itu berhenti di tahun 2024. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara semua, janji-janjinya Tuhan itu masih berlaku di tahun ini. Bukan hanya di tahun ini, tapi janji-janji Tuhan masih terus berlaku selama-lamanya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Itu yang kita perlu tahu, saudara-saudara. Mungkin saat-saat yang lalu atau saat sekarang kita ada di 2025. Banyak orang yang meramalkan bahwa di tahun 2025 ini akan terjadi resesi ekonomi secara global, terjadi kelesuan, terjadi kemerosotan, penurunan keadaan ekonomi. Apakah ini yang membuat saudara tidak bergairah? Apakah ini yang membuat saudara takut dan gentar? Atau membuat saudara khawatir, saudara pesimis memasuki tahun 2025? Hari ini saya memberikan semangat buat saudara semua. Saudara memang hidup di dalam dunia ini, tapi ingat saudara-saudara, saudara bukan berasal dari dunia ini. Bapa kita yang di sorga akan memberkati saudara bukan berdasarkan kondisi dunia ini, tapi Bapa kita di sorga akan memberkati saudara berdasarkan kekayaan dan kemuliaan yang Dia miliki di dalam sorga. Amin, saudara. Ya, sebab itu tidak usah takut, saudara. Apapun yang terjadi di tahun 2025, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengecilkan Bapa kita yang di sorga. Kenapa? Karena Bapa itu sudah memberikan anaknya untuk saudara dan saya. Jadi segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini, apakah itu kesembuhan, apakah itu perlindungan, apakah itu berkat dan lain sebagainya, semua ada di dalam anaknya. Nah, saudara-saudara, saya mau ajak saudara-saudara hari ini sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana kita melepaskan berkat Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita. Ya, saudara, berkat Tuhan itu bukan hanya materi. Ini kita perlu ingat, ya. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi, tapi kesehatan itu juga berkat Tuhan. Hati yang gembira itu berkat Tuhan. Kekuatan itu berkat Tuhan.
damai sejahtera itu berkat Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan berkat Tuhan di tahun 2025 ini dalam seluruh area kehidupan saudara dan saya? Karena kalau saudara mengerti caranya, saya mau katakan saudara tidak akan takut, saudara tidak akan khawatir, justru saudara akan semangat, saudara akan optimis menjalani tahun 2025 ini. Saudara-saudara, saudara masih ingat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Alkitab mengatakan atau mencatat saat itu di hadapan Yesus itu ada 5.000 orang. Ya, ada 5.000 orang. Sedangkan di tangan Yesus itu cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Artinya, sudah saat itu Yesus itu sedang ada dalam keadaan kekurangan, krisis. Dalam konteks sebagai manusia, ya, 5.000 orang di hadapannya, tapi dia cuma pegang 5 roti dan 2 ikan. Ini menunjukkan satu kekurangan, krisis, sekali lagi dalam perspektif atau sudut pandang manusia. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama melihat bagaimana caranya Tuhan mensuplai saudara dan saya. Saudara siap diberkati? Haleluya, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, mujizat yang Yesus lakukan pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu merupakan satu-satunya mujizat yang ditulis dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nah, saya mau saudara mengerti bahwa tidak semua mujizat itu ditulis dalam keempat Injil. Ya. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan menyebut sesuatu hal itu sebanyak 4 kali, artinya Tuhan itu mau saudara memperhatikan dengan seksama. Pelajari setiap detailnya, pelajari setiap kata, setiap kalimat dengan seksama. Nah, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 4 sampai ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat 4 sampai ayat 15. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka datanglah orang-orang itu, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya,
Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yang percaya kita katakan amin. Ya, saudara-saudara, dari cerita ini kita akan belajar beberapa hal. Ada 5 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang Filipus yang dicobai. Yang kedua tentang respon Andreas. Yang ketiga tentang seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yang keempat tanggung jawab murid-murid. Dan yang kelima tentang kelimpahan yang berasal dari Yesus Juru Selamat. Ya, nah, saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan bahwa mujizat yang Yesus lakukan ini ya dicatat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Masing-masing Injil mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Ada bagian yang ditulis dalam Injil Matius, tapi tidak ditulis dalam Injil yang lain. Ada yang ditulis di dalam Injil Yohanes, tapi tidak ditulis dalam Injil-Injil yang lain atau sebaliknya, ya. Dan hari ini kita belajar dari Injil Yohanes. Kita lihat ayat yang keempat tadi, dikatakan di situ, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi saudara-saudara, waktu mujizat ini terjadi, waktunya itu dekat dengan hari raya Paskah. Sedangkan Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, tidak menyebutkan tentang hari raya Paskah. Kenapa demikian? Karena hanya Injil Yohanes ya yang menyebutkan tentang anak domba. Sedangkan Injil yang lain tidak menyebut tentang anak domba. Nah, kalau saudara perhatikan, hanya Yohanes yang menulis Injilnya dengan menceritakan tentang Yohanes yang lain. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia ini. Itu sebabnya dalam cerita ini Yohanes menyebut tentang Paskah yang merupakan hari raya orang Yahudi. Hari raya Paskah adalah hari raya untuk menikmati anak domba Paskah. Jadi saudara, mujizat yang diceritakan di sini merupakan suatu rahasia buat saudara dan saya untuk menikmati anak domba Allah, Yesus Kristus. Ada rahasia yang perlu kita pelajari. Lanjut ayat 5 dan ayat 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6 katakan apa? Hal ini dikatakan, siapa yang berkata? Yesus, untuk mencobai dia. Siapa yang dicobai? Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudara, terkadang Tuhan itu datang dan bertanya kepada kita. Apakah kalau Tuhan bertanya, Tuhan tidak tahu? Tuhan itu sesungguhnya tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Tapi ini sebuah ujian atau tes buat kita. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan itu hanya menguji Filipus? Kok 11 murid yang lain tidak diuji? Kok hanya Filipus? Ya, saudara-saudara, karena kejadian ini, mujizat ini terjadi dekat Bethsaida, ya. Nah, dekat Bethsaida dan Filipus itu berasal dari Bethsaida. Sehingga dia tahu betul daerah Bethsaida. Itu sebabnya Tuhan bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini makan.
Kalau saudara ke Surabaya, saudara tidak tahu misalnya kuliner yang enak, nah, saudara mungkin bisa menghubungi keluarga yang di Surabaya. Kamu tahu enggak kuliner yang enak di mana? Kamu tahu enggak roti ini itu di mana? Ya toh? Kenapa? Karena keluarga kita tinggal di Surabaya. Dia lebih tahu tentang Surabaya. Nah, saudara-saudara, Yesus dia bertanya kepada Filipus untuk menguji, ya saudara, untuk menguji di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, saudara ingat tentang mata uang dinar? 1 dinar adalah upah kerja untuk 1 hari. 200 dinar adalah upah kerja selama 200 hari. Artinya apa? 6 bulan lebih. Nah, Filipus dia menjawab, roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mereka ini loh terima sepotong kecil. Saudara, kita lihat apa masalah yang dihadapi oleh Filipus. Filipus dia menghadapi masalah. Ada begitu banyak kebutuhan sehingga roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak itu. Ada kebutuhan yang sangat besar, ada kebutuhan yang sangat banyak. Dan yang aneh, saudara-saudara, Filipus ini berkata kepada Tuhan, berkata di hadapan Tuhan, tidak akan cukup untuk mereka semua ini loh Tuhan, sekalipun orang-orang ini dapat sepotong kecil. Seringkali perkataan Filipus, jujur itu juga menjadi perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita berkata apa kepada Tuhan? Tidak akan cukup Tuhan. Kebutuhanku ini sangat besar. Saudara lupa bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Amin. Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi Filipus berkata di hadapan Tuhan. Filipus tidak geremeng loh saudara. Tidak sembunyi-sembunyi di belakang Tuhan. Tapi dia ngomong sama Tuhan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk kasih mereka makan. Kita seringkali juga bilang begitu. Tuhan tidak cukup. Kebutuhanku ini banyak Tuhan. Kebutuhanku banyak. Saya mau beritahu saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya, jangan pernah sekali-kali meremehkan apa yang saudara miliki, sekalipun itu kecil. Amin. Amin. Nah, jangan sekali-kali meremehkan apa yang saudara miliki, yang saudara miliki, saya miliki. Sekalipun itu kecil, jangan pernah diremehkan. Jangan kita seperti Filipus, tidak cukup Tuhan. Ayo kita lihat dulu ayat 8 sampai 9. Ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, saudara-saudara, di sini Andreas berkata kepada Yesus. So, ini Andreas juga ngomong sama Yesus. Ya, apa yang Andreas katakan? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan.
Di dalam Alkitab versi New King James dikatakan a little boy, seorang anak laki-laki kecil. Ya. Di bagian yang lain dikatakan two small fishes, 2 ekor ikan kecil. Jadi di dalam ayat ini kata kecil itu muncul sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali. Nah, masalah apa yang dihadapi oleh Andreas, saudara? Andreas berkata di sini ada seorang anak laki-laki kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi masalah Filipus tadi ya, saudara, kebutuhannya sangat banyak, sangat besar. Yang dihadapi oleh Andreas, suplainya kecil. Loh, apa sih Tuhan artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Ini juga jadi permasalahan kita loh, saudara. Tuhan, kebutuhanku ini banyak Tuhan, banyak. Tetapi suplaiku ini loh sedikit. Kebutuhan meningkat terus, tapi pendapatan itu tetap baik. Betul enggak, saudara? Betul apa betul? Betul ya? Nah, ini kan juga menjadi pergumulan kita toh. Jangankan saudara, saya sendiri pendeta yang ngono, saudara. Ya. Jadi pergumulan kita semua. Kebutuhan banyak, tapi suplainya sedikit. Kebutuhannya banyak, pendapatannya ndak ada, ya segitu aja. Kebutuhan meningkat, pendapatannya flat terus gitu. Ini yang dihadapi Filipus dan Andreas. Mereka tidak melihat kepada Yesus. Mereka tidak melihat kepada Yesus. Saudara-saudara, pakar ekonomi, orang banyak perusahaan-perusahaan yang berkata tahun 2025 itu nanti kebutuhan akan meningkat, harga-harga naik, persaingan semakin ketat, tetapi pemasukan terus menurun. Ya, terus menurun. Kenapa? Mereka hanya melihat kebutuhan yang bertambah, pemasukan yang berkurang, yang tetap. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, tahun 2025, sertakan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Sertakan Yesus dalam situasi hidup saudara. Maka saudara akan melihat mujizat yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan akan memberkati kita. Kalau saudara baca kisah tentang minyak seorang janda, ya, di situ diceritakan ada seorang janda yang punya hutang. Kemudian penagih hutang itu datang, ya, untuk apa? Untuk mengambil kedua anaknya, untuk dijadikan budak, karena janda ini tidak bisa bayar hutangnya. Kemudian janda ini datang dan menceritakan masalahnya ini kepada Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa berkata apa? Nabi Elisa berkata kepada janda ini, apa yang ada padamu? Janda ini ngomong, tidak ada apa-apa, aku tidak punya apa-apa, kecuali buli-buli berisi minyak. Terus Nabi Elisa berkata apa? Kemudian kamu pergi cari pinjaman, ya, pinjam tetangga-tetanggamu, kumpulkan buli-buli kosong sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tuangkan minyak ke dalam buli-buli itu. Kemudian janda ini melakukan pinjam tetangganya. Buli-buli sudah terkumpul banyak, minyak dituangkan, ya, sampai semua buli-buli itu berisi penuh dengan minyak. Kemudian Nabi Elisa berkata apa? Nabi Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutang-hutangmu. Apa berhenti sampai di sini?
Enggak. Nabi Elisha berkata apa? Hiduplah dari lebihnya engkau dan anak-anakmu. Saya mau berkata kepada saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberkati saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara lebih dari sekedar cukup. Yang percaya katakan amin. Ya, lebih dari sekedar cukup. Itu Tuhan. Lebih dari sekedar cukup. Ayat 10 Yohanes pasal 6. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di situ di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sebelum mujizat terjadi, apa yang Yesus perintahkan kepada mereka? Apa? Yesus menyuruh mereka untuk duduk, sit down, rest. Nah, seberapa banyak saudara mau melihat Yesus melakukan mujizat dalam hidup saudara? Tuhan katakan, duduk, rest. Jadi saudara menghadapi atau menjalani tahun 2025, Tuhan ingin kita ini rest. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Alkitab berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebelum kita melihat mujizat terjadi dalam hidup kita, ingat Tuhan itu mau kita ini rest, tidak khawatir, tidak takut. Itu yang Tuhan mau. Kan Tuhan suruhlah orang-orang itu duduk. Gak usah takut. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus mengambil roti. Apa yang Yesus lakukan? Apa? Mengucap syukur. Saudara bayangkan, Yesus pencipta langit dan bumi, Dia yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, Dia mengucap syukur untuk hal yang sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Jujur ya, kita ini seringkali dan selalu komplain. Betul ya? Komplain sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Ini tidak cukup Tuhan, tidak cukup Tuhan. Kita banyak komplainnya sama Tuhan, kita banyak mengeluhnya sama Tuhan. Tapi kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Saudara-saudara, yang Tuhan mau kita ini bersyukur. Lu Tuhan itu loh, 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur untuk yang sedikit. Ya itulah Tuhan Pak, Dia bisa menciptakan segala-galanya. Loh, saya katakan saudara, ini dalam konteks manusia ya. Dia sebagai manusia, 5 roti 2 ikan. Tapi Dia mengucap syukur. Dia mengajar kepada kita apa? Mengucap syukur untuk hal yang sedikit. Bersyukur selalu untuk yang sedikit. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kita belajar, jangan banyak komplain. Ya, jangan banyak komplain, tapi banyaklah mengucap syukur. Ya, banyaklah mengucap syukur. Beberapa hari yang lalu saya ada pertemuan komsel dengan PKS.
Salah satu PKS saya berkata begini. Ini kesaksiannya dia, Saudara. Iya, Om Budi lek ngomong enak ae, soalnya pendeta. Nah, dia ini punya banyak kebutuhan. Anaknya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, anakku mau masuk SMA. Ya. SMA di satu sekolah yang cukup ternama di Surabaya. Biayanya memang sudah disiapkan, tapi dia punya yang lain. Dia juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini yo kepingin ganti mobilku ini sepelek tenan Tuhan. Aku kepingin ganti mobil. Jadi di satu sisi dia harus mengeluarkan biaya untuk anaknya sekolah, ya. Di satu sisi dia ingin ganti mobil. Ya dia berdoa sama Tuhan. Saudara tahu, satu saat suaminya itu dipanggil sama kliennya yang sudah sekian lama tidak berhubungan, ya. Karena suaminya ini juga orang bank, dipanggil sama kliennya ngomong-ngomong, ya. Loh anakmu gimana? Ya anakku mau sekolah di sini, gini. Terus dia tidak ngomong apa-apa, ya. Ya wis nanti kalau anakmu diterima kabari ya. Ya istrinya pikir ini lopo. Ya, terus ya sudah, akhirnya anaknya masuk sekolah, diterima. Tapi keluarga ini tidak memberitahu kliennya itu. Loh kliennya telepon sendiri, saudara. Loh ya apa, anakmu sudah diterima enggak? Oh sudah, ya. Harus bayar berapa? Saudara tahu, ditransfer sama kliennya untuk anaknya sekolah. Dia tidak minta loh, saudara. Amin. Amin. Tuhan itu tahu yang kita butuhkan. Uangnya ada. Karena sekolahnya sudah dibayar sama kliennya, dia tukar mobilnya. Jadi anaknya sekolah bagus, masuk keturutan, dia sendiri punya mobil yang lebih baik, lebih baru. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mengucap syukur untuk hal yang sedikit. Jangan ngomel, jangan komplain sama Tuhan. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kata memberikan, itu di sini artinya Tuhan Yesus itu secara terus-menerus memberi kepada murid-muridnya. Artinya Tuhan itu secara terus-menerus mensuplai untuk murid-muridnya. Kemudian tugasnya murid-murid apa? Tanggung jawabnya murid-murid. Sesudah disuplai oleh Tuhan, murid-murid harus mendistribusikan kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi begini, saudara. Murid-murid datang kepada Tuhan, terima roti dari Tuhan, ya. Karena roti itu sudah diberkati Tuhan, terima roti dari Tuhan. Kewajiban murid-murid apa? Distribusikan kepada semua orang yang ada di sana. Setelah didistribusikan, habis toh, murid-murid kembali lagi kepada Tuhan, minta lagi, Tuhan kasih lagi, bagikan lagi kepada orang lain yang ada di sana. Habis datang lagi kepada Tuhan, minta lagi sama Tuhan, distribusikan lagi kepada orang lain. Seperti itu yang mereka lakukan. Saudara-saudara, artinya apa, saudara? Tuhan mau murid-murid itu selalu kembali kepada Tuhan. Dan kalau murid-murid ini kembali kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Mereka tidak akan pernah pergi dengan tangan kosong. Tidak pernah murid-murid kembali kepada Tuhan, minta roti dari Tuhan, terus Tuhan ngomong, lontek roti ini. Tidak ada. Setiap kali murid-murid kembali, terima dari Tuhan, distribusikan orang lain. Habis kembali lagi, minta dari Tuhan, distribusikan kepada orang lain. Setiap kali mereka datang kepada Tuhan,
tangan mereka selalu penuh dengan berkat Tuhan. Setiap kali mereka datang kepada Tuhan, tangan mereka selalu penuh, tidak pernah kosong, tidak pernah hampa. Tangan mereka selalu penuh sebanyak yang mereka butuhkan. Jadi kepada kita semua, juga kepada saya, datanglah selalu kepada Tuhan. Maka Yesus akan selalu memberikan kepada saudara sebanyak yang saudara kehendaki. Yang percaya katakan amin. Ya, sebanyak yang saudara kehendaki. Ya, itu yang Tuhan mau. Datang terus kepada Tuhan, minta terus. Minta, dia akan supply kita terus. Kalau sudah begini, masuk kita mau khawatir, saudara? Masih takut di 2025? Jangan. Ayo mulailah tahun ini dengan semangat, dengan antusias, optimis. Aku pasti bisa menjalani 2025 karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan berapa roti? 7 roti. 4.000 orang 7 roti. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti. Betul ya saudara? 4.000 7 roti, 5.000 5 roti. Jadi sedikit orang lebih banyak roti yang dibutuhkan. Lebih banyak orang lebih sedikit roti yang dibutuhkan. Dengan kata lain apa saudara? Bagi Tuhan, semakin besar masalah saudara dan saya, semakin mudah buat Tuhan untuk menyelesaikannya. Amin. Amin saudara. Ayo kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Semakin besar masalah kita, semakin mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan saya tadi katakan sebanyak yang mereka kehendaki. Setiap orang ini pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Betul saudara? Kebutuhan saudara dan kebutuhan saya ini tidak sama. Setiap orang punya kebutuhan yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan kepada saudara seberapa yang engkau kehendaki. Itu. Ya, saudara-saudara, Tuhan mau kita datang terus kepada Tuhan. Ayat 12-13 yang terakhir. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, saya mau saudara mengerti, di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Yang percaya katakan amin. Ya, di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Waktu murid-murid membagikan roti kepada orang banyak, 5.000 orang laki-laki, mungkin saat itu murid-murid berpikir, mereka semua sudah makan sampai kenyang. Kapan giliran kita ini makan? Ya, kapan giliran kita ini makan? Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Apa yang terjadi? Murid-murid mengumpulkan semua potongan-potongan roti, dikumpulkan kembali. Dan Alkitab mencatat ada sebanyak 12 bakul. Artinya apa? Satu murid dapat 1 bakul. Loh, muridnya Tuhan kan 12. Dikumpulkan sisa 12. Artinya satu murid dapat 1 bakul. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, terutama buat saudara-saudara
yang melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara merasa, waduh kapan ya aku diberkati, aku ngelayani Tuhan terus untuk opo, ya toh? Nah, kapan giliran saya diberkati, kapan giliran saya disembuhkan oleh Tuhan dan lain-lain. Banyak pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini bagi saudara telah tersedia satu bagul penuh untuk tiap-tiap orang yang melayani Tuhan. Tahun 2025 dunia boleh meramalkan bakal terjadi resesi ekonomi global. Tapi ingat baik-baik, saudara, stop untuk melihat tahun 2025 dengan pesimis. Berhenti. Jangan lihat 2025 dengan pesimis. Apapun yang saudara miliki hari ini, sekalipun kecil, Tuhan ajar kita mengucap syukurlah. Dan terus memandang Tuhan, terus melihat Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap hari, bergantung kepada Tuhan setiap hari. Ingat prinsip mana. Mana itu hanya bisa untuk satu hari. Saudara tidak bisa kumpulkan mana sebanyak-banyaknya terus kemudian saudara, oh kita simpen buat besok. Ya, mungkin kita berpikir siapa tahu Tuhan besok lupa ngirim mana. Mana itu cuma satu hari. Besok Tuhan kirim mana yang lain. Saudara tidak bisa simpan. Kenapa mana itu hanya satu hari? Karena Tuhan itu mau saudara dan saya sebagai umatnya senantiasa bergantung sama Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan setiap hari. Katakan kiri kanan saudara, bergantung sama Tuhan. Ya, bergantung sama Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita bergantung kepada Tuhan, setiap hari kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mensuplai sebanyak yang saudara kehendaki. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan akan suplai kita. Ini loh saudara, jadi kekuatan kita. Ayo, kalau kita tahun ini kita baru menjalani 12 hari, kita masih punya perjalanan yang jauh ke depan. Tapi berjalanlah dengan semangat, dengan optimis. Tahun 2025 adalah tahun berkat buat aku karena Tuhan menyertai aku. Saudara, kita harus yakin Tuhan akan suplai sebanyak yang saudara kehendaki. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya sepanjang tahun 2025. Amin. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita menutup mata kita. Biarlah setiap kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyertai kita. Biarlah hati kita penuh dengan iman. Jangan pesimis, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan mau kita rest. Tuhan mau kita duduk tenang. Tidak khawatir, tidak takut. Optimis dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Mari kita menutup mata kita. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara semua. Bapa di surga, betapa kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Kalau orang dunia memandang tahun 2025 dengan pesimis, mereka melihat ada begitu banyak kebutuhan, tetapi begitu sedikit suplai. Tapi hari ini kami percaya
Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Engkau pencipta langit dan bumi. Dan Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup mensuplai semua yang kami butuhkan di tahun 2025 ini, Tuhan. Sepanjang 2025 Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Engkau akan memberkati kami, baik kesehatan kami, perlindungan, berkat, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, umur panjang, sebanyak yang kami kehendaki. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun 2025 ini kami aman, kami sehat, kami terpelihara dengan sempurna karena Tuhan beserta dengan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah diberkati, kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada hambanya Pak Yohanes Santoyo. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita untuk atas ucapan syukur berkat Tuhan bagi kita melimpah atas kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini. Tiada berkat sudah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
Kami percaya, kami yakin Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas di saat kami kekurangan, di saat keadaan dunia sedang mengalami krisis. Tetapi kami percaya, kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah membuktikannya 2000 tahun yang lampau. Dan saat ini pun kuasa-Mu tetap sanggup. Engkau akan terus bekerja. Engkau mengerti segala kebutuhan kami. Walaupun seringkali Tuhan, kami meragukan. Kondisi dunia di sekitar kami begitu rapuh dan membuat kami tidak memiliki harapan. Tetapi saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali. Kami diyakinkan kembali, diperteguh iman kami bahwa kami tidak berjalan sendirian, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa dan kasih. Itu sebabnya Tuhan, kami akan menjalani tahun 2025 ini dengan satu keyakinan, Engkau Allah yang hidup akan menyertai kami senantiasa sampai pada akhirnya. Ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau yang menuntun kami sepanjang perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan setiap persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan memberkati agar boleh menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberikan. Engkau mengerti segala kebutuhan kami, Engkau akan mencukupkan dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hidupnya, Engkau urapi dia lebih lagi untuk dapat menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan dan untuk berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah hadir saat ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kami dan kami akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Pulanglah, jadilah terang, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk setiap berkat, walaupun sekecil apapun yang kita miliki, Tuhan tahu. Amin. Silakan duduk saudaraku.